Sekarang kita membuat gambar modul bahasa komunikasi gambar. Tujuannya membuat gambar bahasa komunikasi gambar ini adalah untuk diterapkan dalam gambar-gambar teknik sipil ataupun gambar-gambar arsitektur. Pada modul ini akan dibuat gambar bahasa komunikasi yang dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 1 di sebelah kiri atas menulis huruf dan angka teknik. Di kiri bawah kelompok 2 kalimat dengan huruf teknik. Di kanan atas kelompok 3 notasi bahan. Dan di kanan bawah kelompok 4 notasi simbol. Pertama, siapkan kertas gambar dari karton manila warna putih berukuran A2, yaitu panjang 59,4 cm dan lebar 42 cm. Lalu siapkan penggaris panjang kira-kira 60 cm. Lalu sepasang segitiga ukuran besar dan kecil, pensil 2B dan HB atau pensil mekanik isi 2B dan HB, serta penghapus yang lembut. Buat garis tepi yang tegas sekeliling kertas gambar A2 dengan jarak 1 cm dari tepi atas, 1 cm dari tepi bawah, 1 cm dari tepi kanan, sedangkan dari tepi kiri berjarak 2 cm. Lalu buat kop nama di bawah sebelah kanan sebanyak 4 kotak, masing-masing kotak berukuran 9 cm kali 3 cm. Contohnya ada di kertas gambar lembar soal. Setiap lembar kertas gambar dibuat kop nama lengkap dengan Universitas Katolik Parahyangan program studi teknik sipil. Di sebelahnya menggambar rekayasa tugas 1 S1 2020/2021. Di bawahnya judul tugas atau judul modul, di sebelahnya nama NPM kelas, dosen asisten, di sebelah kanan gambar skala diperiksa, nomor lembar, jumlah lembar, dan legalisasi. Bagi 2 area gambar dengan menarik garis vertikal yang tegas di tengah area gambar. Jarak garis tengah ini ke garis tepi adalah 28,2 cm. Demikian juga ke garis tepi kanan sama 28,2 cm. Lalu dibuat kotak untuk kelompok 1. Dibuat garis kotak ini berukuran lebar 28,2 cm, tinggi 25,8 cm. Lalu di area gambar kelompok 1 ini, tarik garis tipis di sebelah kiri, garis tipis sebagai garis bantu berjarak 25 mili dari garis tepi kiri, dan di kanan vertikal berjarak 25 mm dari garis tengah. Tarik juga garis tipis horizontal di atas berjarak 25 mm dari garis tepi atas. Lalu buat garis tipis-tipis, garis horizontal berjarak 4 mm dari garis pertama tadi. Lalu buat lagi sampai 4 garis yang jarak-jarak antar garis 4 mm. Setiap baris jarak 4 mm, banyaknya 3 baris. Sebanyak 3 kelompok, jarak 10 mili buat lagi kelompok yang kedua. Tiap baris 4 mm. Lalu di bawahnya lagi jarak 10 mm, buat lagi kelompok garis yang berjarak
4 mm sebanyak 3 baris. Sehingga ada 3 kelompok, 1, 2, 3 yang mempunyai 3 baris berjarak 4 mm dengan garis halus. Lalu di bawahnya jarak 10 mm, buat lagi 2 baris berjarak 4 mm. Jadi jarak antar kelompok ini adalah 10 mm, 3 kelompok 3 baris untuk membuat huruf. Sedangkan 1 kelompok dengan 2 baris untuk membuat angka. Selanjutnya, di bawahnya jarak 10 mm buat lagi garis tipis. 3 baris, 3 baris, garis horizontal sebanyak 3 kelompok. Ada 3 kelompok, masing-masing 3 baris dengan jarak antar baris 3 mm. 3 mm. Jarak antar kelompok adalah 8 mm. Di bawahnya ada 2 baris untuk angka berjarak 3 mm. Lalu di bawahnya lagi setelah berjarak 10 mm dibuat lagi 3 kelompok. 1, 2, 3 dengan 3 baris berjarak 2 mm antar baris. Untuk huruf ada 3 kelompok. Lalu di bawahnya ada 2 baris untuk angka. Dengan jarak antar baris adalah 2 mm. Jarak antar kelompok, jadi jarak antar kelompok ini adalah 5 mm. Lalu di bawahnya lagi, setelah jarak 10 mm, dengan garis tipis dibuat lagi 3 baris, 3 kelompok. 1, 2, 3 berjarak 1 mm tiap baris. Untuk huruf 3 kelompok. Di bawahnya 2 baris dengan tinggi 1 mm sebanyak 2 baris. Yang 2 baris ini untuk angka. Jarak antar kelompok ini adalah 3 mm. Di bawahnya setelah 10 mm tulis judul, huruf dan angka dengan garis tegas, tinggi huruf 5 mm. Lalu di bawahnya jarak 1 mm ditarik garis tegas sepanjang 12 cm. Lalu di ujung garis dibuat lingkaran dengan diameter 12 mm. Lalu di segmen atas ditulis angka 1 di atas garis tengah lingkaran. Dengan demikian kelompok 1 garis bantunya sudah selesai. Lalu dengan batas-batas garis bantu tadi membuat huruf dan angka, kalian tulis untuk yang tinggi 4 mm 3 baris sehingga tinggi huruf kapitalnya 12 mm. Tulis huruf A besar, huruf kapital A, di sampingnya huruf A kecil. Lalu atur dengan jarak tertentu, mulai huruf B besar, sampingnya huruf B kecil. Dengan jarak tertentu lagi, ambil huruf C besar dan huruf C kecil. Sampai selesai ke huruf Z. Ternyata masih ada ruangan kosong sampai margin kanan. Tulis lagi A kecil, B kecil, dan seterusnya sampai ketemu margin kanan. Ketemunya di huruf L besar, L kecil. Lalu di bawahnya ditulis dengan tinggi 8 mm, ditulis angka 0 sampai dengan 9. Kalau masih muat tempat di kanan, belum ketemu margin kanan, ulangi dari 0 sampai 9. Demikian sampai ketemu margin kanan. Dengan cara yang sama, lakukan lagi untuk tinggi huruf tadi tiap baris 3 mm sehingga ada 3 baris 9 mm. Membuat huruf kapital dan huruf kecil. Sama seperti tadi, dari mulai huruf A sampai dengan huruf Z. Ternyata belum penuh 3 baris, ulangi lagi dari A. Lanjut ke baris ketiga, sampai ketemu margin kanan di huruf Q besar dan Q kecil. Lalu di bawahnya untuk angka, berarti tingginya ini 6 mm. Mulai angka 0 sampai 9, lalu ulangi lagi dengan jarak tertentu, 0 sampai 9, diulangi lagi dari 0 sampai 9, diulangi lagi dari 0, 1, 2 ketemu margin kanan, berhenti. Dengan cara yang sama,
membuat huruf A besar A kecil lagi untuk kelompok ketiga, yaitu dengan tinggi baris 2 mm. Karena ada 3 baris berarti tingginya 6 mm. Huruf kecil setinggi 4 mm. Buat lagi mulai huruf A terus sampai Z. Masih ada baris 2 belum penuh, mulai ulangi dari A terus sampai baris ketiga ketemu Z. Masih ada ruang lagi, tulis sampai ketemu margin kiri di huruf C besar, C kecil. Lalu 2 baris paling bawah, ini setinggi 4 mm, tulis angka 0 sampai 9. Diulangi lagi sampai 9. Sampai ketemu margin kanan, baru berhenti. Paling bawah dengan tinggi baris 1 mm, karena ada 3 baris, berarti tinggi huruf kapital 3 mm. Huruf kecilnya 2 mm. Tulis lagi mulai huruf A besar A kecil terus sampai huruf Z. Masih ada tempat kosong, ulangi dari A terus sampai Z. Masih ada tempat lagi di baris ketiga yang kosong, ulangi dari A sampai ketemu margin kanan di huruf P besar P kecil. Lalu 2 baris paling bawah, tulis angka 0 sampai 9. Terus diulang lagi 0 sampai 9 sampai ketemu margin kanan. Dengan demikian, kelompok 1 membuat huruf dan angka sudah selesai. Kelompok kedua yaitu menulis kalimat. Kelompok kedua dikerjakan di dalam kotak berukuran 28,2 cm dengan tinggi 11 cm. Lalu dimulai dengan menarik garis bantu yang tipis berjarak 25 mm dari tepi kiri dan 25 mm dari tepi kanan. Dibuat garis vertikal yang tipis. Lalu jarak 5 mm dari garis atas kotak ditarik garis bantu horizontal. Dibuat 3 kelompok garis, 2 baris, 2 baris. Garis horizontal tipis yang jarak antar garisnya adalah 3 mm. Dan jarak antara kelompok adalah 5 mm. Untuk penulisan kalimat dengan tinggi huruf 6 mm. Di bawahnya lagi setelah jarak 10 mm dibuat lagi garis horizontal tipis seperti di atas barusan. 3 kelompok, 1, 2, 3 dengan jarak antar baris 2 mm dan jarak antar kelompok 3 mm. Lalu di bawahnya lagi setelah berjarak 10 mm, tarik garis tipis dengan jarak garis 5 mm, lalu tulis judul kalimat setinggi 5 mm. Di bawahnya jarak 1 mm, tarik garis tegas sepanjang 12 cm dan di ujung kanan dibuat lingkaran diameter 12 mm, tulis angka 2 di atas segmen lingkaran atau di atas garis tengah lingkaran. Nah, sekarang adalah menulis kalimat. Tulis kalimat dengan huruf kapital gotik dengan tinggi huruf 6 mm. Kalimatnya adalah saya selalu menggunakan garis bantu, koma, baik itu horizontal maupun vertikal, koma, agar saya dapat belajar menulis dengan baik dan benar. Lalu di bawahnya dengan tinggi huruf 4 mm, ada 3 kelompok, tulis kalimat dengan huruf kapital gotik, saya selalu mengikuti aturan-aturan menulis yang baik dan benar, koma, di antaranya yaitu titik 2, stabilitas, koma, keseragaman dan proporsi huruf strip angka, koma, serta jarak antara huruf serta jarak antara kata. Dengan demikian kelompok 2 sudah selesai. Notasi bahan sebagai kelompok 3. Dibuat kotak berukuran
Panjang ke samping adalah 28,2 cm. Tinggi kotak adalah 19,8 cm. Lalu kelompok 3 ini adalah dengan membuat kotak-kotak persegi berukuran 30 mm kali 30 mm. Sebanyak 15 kotak. Dengan garis tegas dibuat kotak-kotaknya. Jarak dari tepi atas 25 mm, jarak dari garis tengah 26 mm, dari garis tepi kanan 26 mm, jarak antar persegi adalah 10 mm, jarak ke bawah antar persegi adalah 20 mm. Setiap persegi diberi judul dengan huruf kapital setinggi 5 mm. Baris pertama, ini baris pertama dan kedua, ini masing-masing ada 6 persegi. Sedangkan baris ketiga hanya ada 3 persegi. Urutan judul dimulai dari persegi yang pertama, di bawahnya ditulis penampang bata dengan tinggi 5 mm. Kemudian yang kedua, penampang bata disingkat P titik bata plus teras ram. Yang ketiga, hubungan setengah bata. Yang keempat, penampang pasir disingkat P titik pasir. Yang kelima, P titik beton tumbuk. Yang keenam, P titik beton bertulang. Yang ketujuh, P titik tanah uruk. Yang kedelapan, P titik tanah asli. Kesembilan, P titik batu belah. Kesepuluh, P titik batu alam. Kesebelas, P titik kayu melintang. Kedua-belas, P titik kayu memanjang. Ketiga-belas, tampak kaca. 14, P titik baja profil I. Ke-15, P titik spesi. Lalu kotak-kotak ini digambarkan dengan simbol atau notasi judul tadi. Yang pertama adalah menggambar penampang bata. Dilakukan dengan menarik garis miring 45 derajat. Selang-seling berjarak 2 mm, jarak 4 mm, 2 mm, 4 mm, dan seterusnya. Ketebalan garis diatur tidak terlalu tebal, tetapi sedang. Lalu menggambar penampang bata dan teras ram. Sama, miring ke kanan 45 derajat, jarak 2 mm, 4 mm, 2 mm, 4 mm, miring ke kanan. Lalu miring ke kiri 45 derajat juga. Sehingga terbentuklah gambar seperti kotak seperti ini, seperti anyaman, berjarak 2 mm dan 4 mm, maka disebut penampang bata dan teras ram. Kemudian kotak ketiga judulnya hubungan setengah bata. Panjang persegi tadi 30 mm, maka jarak 12 mm ditarik garis vertikal yang menggambarkan spesi atau siar tegak. Lalu jarak 12 mm tarik lagi. Ini untuk lapisan bawah, lapisan 1. Lapisan 2, maka siar tegak ini loncat setengah. Sehingga kalau tadi panjang ini 12 mili, ini 6 mili. 6 mm bikin siar tegak. Lalu jarak 12 mm bikin lagi siar tegak. Maka ini lompatannya adalah setengah bata. Kemudian ini kita sebut lapis 2. Maka lapis 3 akan sama seperti lapis 1. Lapis 4 sama seperti lapis 2. Dan seterusnya lapis genap sama dengan lapis 2. Lapis ganjil sama dengan lapis 1. Maka ini disebut hubungan setengah bata. Kemudian notasi daripada pasir. Penampang pasir. Hanya dengan membuat titik-titik yang tegas, hampir menyebar di seluruh kotak, maka itu kita sebut penampang pasir.
Kemudian di sebelahnya penampang beton tumbuk dengan membuat segitiga kecil-kecil mewakili kerikil dan titik-titik mewakili pasir beton. Maka ini kita sebut beton tumbuk karena tanpa tulangan. Kemudian di sebelahnya penampang beton bertulang. Kita gambarkan tulangannya. Tulangannya yaitu sengkang. Sengkang. Nah, jarak antara tepi beton, tepi luar ini, kotak beton, dengan sengkang kita sebut selimut beton. Biasanya selimut beton paling kecil 2 cm, paling tebal lah 3 cm. Nah, dalam hal ini kita ambil 25 mm. Nah, sengkang ini ujungnya harus ada kait. Kait miringnya 45 derajat, panjangnya biasanya 5 cm. Nah, yang satu lagi kait di belakang ini, kait yang depan. Kait belakang tidak kelihatan garis belakang, hanya ujungnya muncul. Lalu di titik sudut dalam kita hitamkan. Ini namanya penampang besi beton. Dihitamkan. Nah, dalam hal ini diambil diameter 12 mm. Ada 4. Maka ditulis keterangan gambar tulangan pokok 4, diameter 12 mm. Sengkang diameter 8, jarak antara sengkang 15 cm. Lalu simbol betonnya dibuat gambar kerikil bentuk segitiga kecil-kecil dan pasir beton. Kemudian tanah uruk. Tanah uruk itu adalah tanah yang ditimbun kembali. Nah, simbolnya tanah uruk itu adalah garis vertikal aja. Tidak terlalu tipis, tidak terlalu tegas, jadi sedang. Tarik garis vertikal. Untuk kotak-kotak ini mungkin antara 1,5 mili sampai 2 mili jarak antar garis. Kemudian penampang tanah asli. Nah, simbolnya adalah garis, ada 3 garis ke arah kanan miring 60 derajat dan ke arah kiri bertemu di titik sudut atas. 3 garis miring 60 derajat ke arah kiri. Demikian juga seterusnya ke samping. Nah, yang ditegasin adalah permukaan atas, garis tebal, yang bawah tipis. Demikian juga di bawahnya. Tegas ini menunjukkan permukaan tanah asli, bawahnya tipis. Nah, dalam hal ini kita gambar 6 baris. Ini dibagi 6 baris, berarti 30 mili dibagi 6, 5 mili. Jadi 5 mili, 5 mili, 5 mili. Selang-seling 5 mili digambarkan simbol tanah asli. Kemudian di sebelahnya adalah penampang batu belah. Nah, untuk menarik garis batu belah, ini bisa berbentuk segi 4, tidak teratur. Bisa berbentuk segi 5, tidak teratur. Bisa berbentuk segi 6 juga. Nah, setiap batu belah tidak boleh menyudut ke dalam gini. Harus menyudut keluar. Nah, cukup tipis-tipis saja garisnya. Perkiraan batu belah ini adalah panjang diagonal paling besar kira-kira 40 cm, ya terkecil bisa 10 sampai 15 cm. Kemudian di sebelahnya adalah penampang batu alam. Penampang batu alam dengan menarik garis 45 derajat, miring 45 derajat, selang-seling garis penuh, strip titik, penuh, strip titik, penuh, strip titik. Nah, ini kalian ambil jarak 2 mm. Kemudian di sebelah penampang batu alam, penampang kayu melintang. Ini adalah serat-serat arah radial menuju inti kayu. Kemudian ini seolah-olah mewakili gelang tahun, serat gelang tahun. Jadi cukup digambar putus-putus, tipis, itu menyatakan penampang kayu melintang. Kalau penampang kayu memanjang adalah ke arah panjang, seratnya itu ke arah panjang.
Kemudian tampak kaca. Kalau bidang kacanya kecil, cukup 1 simbol. Kalau luas bisa 2 atau 3 simbol. Kemudian penampang baja profil I. Nah, ini namanya flange atas, ini badan, ini flange bawah. Biasanya dari flange atas ini diambil agak lengkung di bawahnya, di flange bawah agak lengkung di atasnya. Lalu badannya ini sesuai dengan ukuran. Ini hanya bentuk profil I saja. Ukuran tidak dikasih tahu. Lalu diarsir penampang baja. Lalu terakhir adalah kotak penampang spesi. Ini dibagi 6 baris juga. Jarak-jarak 5 mm. Selang-seling dibuat simbol spesi. Seperti angka 8. Angka 8. Yang saling bersinggungan. Nah, ini artinya dilatih untuk bisa ngikutin bentuk angka 8 ini, keterampilan tangan. Spesi ini adalah adukan setelah terpasang. Bisa sebagai plesteran dinding, bisa juga sebagai finishing lantai rabat. Nah, simbolnya seperti angka 8. Lalu judulnya ditulis setinggi 5 mm, notasi bahan. Lalu jarak 1 mm, tarik garis tegas sepanjang 12 cm. Lalu di ujung kanan tarik lingkaran diameter 12 mm. Lalu di atas garis tengah atau segmen atas ini tulis angka 3, artinya kelompok 3. Dengan demikian gambar kelompok 3 sudah selesai. Sekarang menggambar notasi simbol. Maka di kotak keempat, dengan ukuran kotak ini keempat adalah panjang ini horizontal 28,2 cm, tingginya adalah 17 cm. Lalu jarak 25 mili dari garis tengah ini, tarik garis bantu vertikal. Demikian juga dari garis tepi kanan 25 mili, tarik garis bantu vertikal. Kemudian jarak 10 mili dari garis kotak atas, ditarik garis tipis dengan jarak 5 mm, lalu ditulis denah. Lalu 1 mili ke bawah tarik garis tegas sepanjang 12 mm. Lalu di ujung garis buat lingkaran diameter 12 mm. Lalu tarik garis vertikal di segmen bawah. Kemudian di atasnya tulis angka 1. Lalu di bawah denah tulis skala 1:50 dengan tinggi huruf atau angka ini adalah 3 mm. Kotak yang di bawah ini keterangan lembar, ada di lembar berapa. Dalam hal ini tidak diisi. Lalu di bawahnya dengan jarak 10 mm dari bawah lingkaran, tarik garis tipis. Lalu jarak 5 mm tarik juga garis tipis untuk tulisan tampak depan. Lalu setelah tampak depan ditulis, tarik garis tegas jarak 1 mili sepanjang 12 cm. Lalu di ujung kanan tarik lingkaran diameter 12 mm. Lalu garis vertikal membagi segmen bawah. Di segmen atas tulis angka 2. Ini menyatakan lembar kedua. Lalu di bawah tampak depan tulis skala 1:50 setinggi 3 mm. Lalu jarak 10 meter dari bawah lingkaran ini ke lingkaran ini, tarik lagi garis tipis horizontal, jarak 5 mili, tarik lagi garis bantu horizontal, lalu tulis potongan 1 strip 1. Ini judul gambar potongan 1-1, baru jarak 1 mm ke bawah tarik garis tegas horizontal sepanjang 12 cm.
Lalu di ujung kanan buat lingkaran dengan diameter 12 mm. Lalu di segmen bawah tarik garis vertikal. Di segmen atas tulis angka 3, menyatakan lembar ketiga. Lalu di bawah judul potongan 1-1 tulis skala 1:20 dengan tinggi 3 mm. Selanjutnya dengan jarak 10 mm ke bawah, buat lagi garis bantu tipis dengan jarak 5 mm, bikin lagi garis bantu secukupnya, baru tulis detail 01. Jarak 1 mm ke bawah tarik garis tegas sepanjang 12 cm dengan lingkaran diameter 12 mm. Lalu tarik garis vertikal membagi segmen bawah. Di segmen atas tulis angka 4, artinya lembar keempat. Di bawah detail tulis skala 1:2 dengan tinggi 3 mm. Lalu jarak 10 meter dari lingkaran bawah ini ke lingkaran atas ini, tarik garis lagi yang tipis setinggi 5 mm, tarik secukupnya untuk menulis judul proyeksi isometri. Lalu jarak 1 mm ke bawah tarik garis tegas sepanjang 12 cm. Lalu lingkaran 12 mm, diameter 12 mm. Kemudian tarik garis vertikal membagi segmen bawah. Di atasnya tulis angka 5, artinya lembar kelima. Lalu di bawah judul proyeksi isometri tulis skala 1:20 setinggi 3 mm. Lalu jarak 10 mm dari lingkaran bawah ini, tarik garis horizontal yang agak panjang karena judulnya cukup panjang. Lalu jarak 5 mm tarik lagi garis bantu, lalu tulis judulnya detail hubungan kaki kuda-kuda dan balok tarik. 1 mm ke bawah tarik garis tegas sampai secukupnya, lebih dikit dari ujung ini judul. Lalu buat lingkaran diameter 12 mm. Lalu garis vertikal membagi segmen bawah. Di atas ditulis angka 6, artinya lembar ke-6. Nah, lalu di sebelah kanan. Di sebelah kanan gambarkan 3 lingkaran diameter 12 mm. Lalu di kanan setinggi 5 mm ada 2, tulis simbol potongan. Lalu tarik garis putus-putus vertikal, kemudian memotong pusat lingkaran. Lalu segmen bawah lingkaran ditarik garis vertikal, lalu tarik panah segitiga. Ini seolah-olah potongannya di garis putus-putus, melihatnya ke kanan. Gitu. Demikian juga di lingkaran kedua. Segmen lingkaran bawah dibagi 2 dengan garis vertikal. Ini garis potongnya ada horizontal di atas. Lihat ke bawah, maka arah panahnya ke bawah. Demikian juga di sini garis potongnya miring, lihatnya ke arah kiri. Simbol potongan. Lalu simbol detail. Simbol detail juga sama, membuat lingkaran 3. Lalu tarik garis tengah, lalu bagi 2 segmen bawah. Ini menunjukkan simbol detail yang ditunjuk adalah garis ini. Simbol tampak. Simbol tampak ini menyatakan tampak ke arah kanan. Ini menunjukkan tampak arah atas, ini ke arah kiri. Sama lingkaran dengan diameter 12 mm, garis tengah dan segmen bawah ditarik garis vertikal. Kemudian ini menyatakan simbol notasi ukuran, as ke as, atau simbol as Bouplang. Nah, bisa dengan membuat as A, misalnya ini as A, ini as B, ini as C. Lalu garis jarak. Jadi notasi ukurannya tarik garis horizontal, lalu berikan noktah atau titik yang jelas noktah, lalu cantumkan ukuran jaraknya. Dalam hal ini 100, ini juga 100.
biasanya satuan milimeter, jadi 10 cm. Lalu di bawah notasi ukuran tepi ke tepi, bisa dengan menunjukkan arah panah. Jadi ini garis tepi yang mau ditunjuk ke tepi ini, ke tepi ini. Nah, pakai garis panah, lalu ditulis harga jaraknya 100 mm. Lalu dari sini ke sini 200 mm. Cukup pakai ujung panah. Lalu di bawahnya tulis notasi simbol setinggi 5 mm, lalu tarik garis tegas sepanjang 12 mm. Di ujung kanan buat lingkaran 12 mm, lalu di atas, segmen atas tulis angka 4, artinya kelompok 4. Dengan demikian gambar kelompok 4 sudah selesai, dan secara keseluruhan gambar bahasa komunikasi gambar ini sudah selesai. Sekian.